Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan saudara-saudara sekalian dalam mata kuliah Bahasa Inggris untuk guru SD dengan kode mata kuliah PD GK 4304. Thank you very much. Okay, this is the first time I should try introduce myself. My name is Perry Susanto and I teach you about the English, everything about the English for the teachers. Okay, now because this is the first time, saya juga akan memberikan penjelasan bagi para mahasiswa yang mengambil mata kuliah bahasa Inggris. Nah, untuk mempelajari pertama kita bisa melihat di buku panduan atau buku pegangan yang sudah Anda miliki, yaitu berupa modul, terutama untuk mempelajari masalah tentang personal information and introductions. Kemudian ada di situ nanti saya akan juga menyampaikan tentang job and opportunities, greetings, skip self identifications and personal informations. Kemudian ada juga introductions oneself and others, bagaimana kita memperkenalkan diri kita sendiri dan orang lain. Kemudian ada juga pernyataan-pernyataan yang bersifat states of beings, feelings, kemudian jobs, professions, kemudian daily routines gitu. Nah, kita bisa membahas pada bab modul pertama tentang personal informations and introductions. Bisa Anda lihat beberapa analisis dialogues, terutama dialog yang mengarah kepada bagaimana ungkapan-ungkapan kita saat kita memperkenalkan diri atau berdialog, misalnya untuk menyapa, seperti kata-kata masalah greetings ya, seperti ada kata how are you, good morning, kemudian good afternoon, kemudian good evening. Nah, di sana sudah dijelaskan tentang penggunaan kata hello, bagaimana kita menggunakan kata hello. For example, di dialog 1 situ ada hello Sue, good mornings, how are you, fine, thank you. Nah, bagaimana kita merespon dengan kata-kata dari how are you, kemudian kita meresponnya menjadi fine, thank you, and you. Kemudian give the response, I'm very well, thank you. Nah, kata-kata seperti hello, fine, thank you, I'm very well itu merupakan sebuah ungkapan-ungkapan yang sifat sapaan yang bersifat formal. Nah, setelah itu bisa juga Anda melihat beberapa contoh di exercise, bisa kita analisis secara bersama-sama bagaimana memahami konsep, misalnya untuk latihan pertama good afternoon Mr. Black, kemudian good afternoon. Nah, di situ ada titik-titik bagaimana kita menjawab ya. Kemudian direspon Peter, I'm fine, thank you. Kemudian what about John gitu ya. Nah, di situ kita melihat beberapa contoh bagaimana kita merespon secara formal atau tidak. Nah, selanjutnya bisa kita pahami secara mendalam, terutama di dalam bentuk conclusion atau rangkumannya. Nah, di rangkuman itu bisa kita lihat ya, ada beberapa ungkapan yang perlu kita pahami. Misalnya kita bisa mengungkapkan untuk menanyakan kabar seseorang tidak hanya menggunakan how are you saja. Misalnya kita menanyakan how is your mother, how is your parents, how are they. Nah, itu semua mengarah kepada ungkapan-ungkapan menanyakan kabar seseorang. Bisa kita lihat formatif tes 1, itu seperti number 1, misalnya Joe, hello John. Nah, terus ada John merespon good morning. Nah, kira-kira kita akan menggunakan apa? Hello John, tentu kita akan memilih hello John, good morning, dan respon John tentu saja good morning. Kemudian kita bisa menganalisis misalnya seperti nomor 7, Martin sama Bram. Martin kira-kira memberikan pertanyaan apa sehingga Bram memberikan respon he is very well, thank you. Tentu kita menanyakan kabar, ya kan? Kabar, how is your brother? Terus Bram respon he is very well, thank you. Nah, itu beberapa tes-tes sumatif yang bisa kita analisis secara bersama untuk mempermudah kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti
ungkapan-ungkapan yang mengarah kepada menyapa seseorang. Kemudian bisa kita pahami juga di unit 2 itu dengan judul Give Self-Identification Personal Informations, itu merupakan ungkapan yang memberikan informasi tentang diri kita sendiri. Kemudian ungkapan itu juga mengarahkan kepada identitas orang gitu. Nah, bisa kita menganalisis dialog 1, hello, I'm from Browns, how do you do? Nah, kita melihat ada proses pertemuan untuk the first meeting, maka mereka menggunakan kata how do you do, dan how do you do, someone's give the response how do you do, how do you do too. Nah, ini merupakan sebuah proses pertemuan untuk the first meeting. Ketika orang pertama kali berjumpa, kita menggunakan kata how do you do, dan responnya juga menggunakan how do you do. Kemudian di sana ditulis juga, misalnya kita menanyakan where are you from, atau where do you come from Canada. Kemudian kita merespon I'm glad to meet you, I'm nice to meet you. Oke, itu analisis dialog pertama. Kemudian bisa juga kita ngelihat ada beberapa skrip yang bisa kita pelajari, ungkapan-ungkapan seperti it's nice to meet you, kemudian I'm glad to meet you, I'm happy to meet you. Nah, ini semuanya merupakan ekspresi-ekspresi yang menyatakan perasaan gembira atau senang ketika kita berjumpa dengan seseorang atau kita sudah melakukan dialog atau making conversation. Nah, bisa kita lihat di halaman 1.13 itu ada I'm happy to meet you, I'm glad to meet you, I'm pleased to meet you, it's nice to meet you. Kalau dianalisis secara gramatikal, I'm happy to meet you, to-nya adalah to infinitive, kemudian sebelumnya harus ada adjektif. Dan kita bisa menganalisis karena ada bentuk gramatikalnya, I'm happy to meet you. Asal bahasa ini bersifat logik, maka bisa kita gunakan ungkapan-ungkapan seperti ini. Dengan catatan kita tidak lari dari rumusnya. Misalnya I'm pleased to meet you, tetap saja menggunakan unsur setelah to be itu harus bersifat adjektif gitu. It's nice to meet you, nice juga adjektif. Kemudian kita bisa juga melihat beberapa pertanyaan yang bisa kita pahami, seperti di 1.14 ya. Itu kita menanyakan what is your names, okay? What's your birthplace, what's your address, what's your zip code, what's your telephone number. Nah, ini semua ungkapan-ungkapan yang sering digunakan ketika kita making conversations dan ingin mengetahui, try to get something, try to get information from the someones. Bisa kita lihat lagi analisis tabel ya. Di situ tertulis ada ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menanyakan, misalnya what's your name tadi, kemudian what is your birthplace ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan kata how old are you ya kan, what is your address, kemudian where do you live ya. Itu semuanya try to get information, many things ya, try to get information someone's. Kemudian bisa kita lihat juga di halaman 1.16 itu terlihat sekali, misalnya ada ketika kita bertanya dengan menggunakan what is your family names, kemudian you are from Ambon, aren't you, and I'm Ambonis. Di sana ada penggunaan kata family names ya, untuk nama keluarga. Biasanya nama orang bule itu biasanya ada 3, misalnya George W. Bush, maka family name-nya adalah Bush gitu. Dia akan dipanggil sebagai Mr. Bush, tapi tidak sebagai untuk nama pertamanya tidak dipanggil seperti Mr. George, itu tidak ada, tapi dipanggil Mr. Bush. Di tengah-tengahnya itu disebut sebagai middle names, misal George W. Bush, W-nya itu adalah Walker, berarti George Walker Bush gitu. Kira-kira itu contohnya. Bisa kita menganalisis beberapa latihan ya kan. Bisa kita lihat bagaimana formative test 2, bentuk formative test 2 ya, seperti Susi bla bla bla, kemudian I'm Eddie. Ini kan tentu saja orang bertanya menggunakan what is your name. What is your names? Siapa namamu? Pada dasarnya ini memiliki kontradiktif ya. Kenapa what? Kenapa tidak who gitu ya? Karena what
itu menanyakan sesuatu, try to get something, yang kita butuhkan adalah name-nya bukan orangnya. Maka pertanyaannya adalah what is your name. Kemudian bisa kita analisis bersama juga, lihat di nomor 2 misalnya, may I have your name please. Nah, di situ ada, bolehkah saya meminta namamu. Nah, kita juga bisa merespon, Rashid juga bisa merespon, apa katanya, yes, bisa saja dia mengatakan yes I'm Rashid gitu. Oke. Nah, itu banyak sekali beberapa latihan, misalnya what is your address, itu kan menanyakan informasi tentang tempat, ya kan, tempat tinggal kita. What is your address, kita bisa menjawab dengan sederhana, misalnya I live on Jalan Sumatera, Bengkulu misalnya. Nah, di situ juga kalau kita analisis nomor 5, where were you born? Ya, ini sebenarnya kalau kita analisis ini bentuk dari simple past. Karena kenapa ada were di sana? Karena kita menanyakan where were you born, bukan where tapi where were you born. Tentu saja responnya I was born in Bogor, misalnya I was born in Bengkulu. Jika kita menggunakan W questions, berarti kita try to get informations. Hasil analisis kita dari beberapa nomor tadi itu memberikan gambaran tentang bagaimana trik-trik menguasai ketika kita menjawab soal. Hal ini sangat penting ya, karena bentuk-bentuk question-questionnya memang sudah terstruktur, artinya memang perlu mempelajari secara gramatikalnya. Oke. Mungkin sejauh ini any question so far? Oke, silakan bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya sejauh ini. Kalau tidak, bisa kita lanjutkan. Bisa kita lanjutkan penjelasan-penjelasan berikutnya. Nah, bisa saja Anda mengerjakan formative test, ya kan, untuk jangka waktu beberapa menit untuk melatih penguasaan sejauh mana Anda sudah menguasai apa yang sudah saya jelaskan gitu. Nah, bisa kita kembali lagi ke analisis sebelumnya. Misalnya kita ngelihat di halaman 1.16 misalnya. Nah, ini kan ada beberapa bagaimana menguasai misalnya nama tempat atau negara, kemudian nama suku bangsa. Misalnya Dini is from Java. Logikanya dia pasti mengatakan she is Japanese gitu ya. Kemudian Indah is from Central Java, she is Japanese. Kemudian Intan is from Bandung, she is Sundanese gitu. Nah, ini kalau kita lihat formasi-formasinya cuma sederhana saja cara berpikirnya. Java cuma ditambah nes gitu, nes ya. Akhirnya dia menjadi Javanese gitu. She is from Indonesia, jadi Indonesians ya. Kemudian Mr. Wong is from Singapore, he is Singapore. Ya, ini sebuah proses yang sederhana. Misalnya kalau Britons dia jadi British ya. Nah, bisa Anda analisis sendiri dan bisa dikembangkan bagaimana cara membuat nama atau suku bangsa. Oke. Nah, bisa kita melihat ada beberapa dialog, misalnya seperti 1.17. This is very simple explanations. Hello, I'm Susan Brown. I'm from England. I'm English. Kemudian I'm Su Young. I'm from China. I'm Chinese. Gitu ya. Bisa kita analisis secara sederhana bagaimana membuat nama suku dan bangsa gitu. Saya rasa cukup dari penjelasan saya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, silahkan. Kita mempelajarinya secara sederhana ya. Misalnya tadi sudah saya jelaskan tentang bagaimana give self-identification, personal information kan. Bagaimana kita pertama kali berjumpa dengan orang, kita menggunakan how do you do, kemudian responnya juga how do you do. Oke, saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for your attention. See you. Bye-bye. Kalau bisa Anda nanti tetap mempelajari untuk pertemuan berikutnya di modul berikutnya ya. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.